Salam hebat dan bahagia. Saya Lucy Sucianti dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Gambaran aktivitas saya sebagai guru penggerak baik dalam keseharian atau yang terprogram rutin berkesinambungan maupun yang sifatnya ad hoc atau khusus. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah secara pribadi saya akan menambah ilmu yang berkaitan dengan TIK dengan cara mengikuti berbagai pelatihan yang berbayar maupun gratis, misalnya melalui forum Siakil, mempelajari sendiri aplikasi yang dibutuhkan untuk mengajar dan membuat materi. Nah, dalam hal ini peran saya sebagai pribadi secara guru. Penerapan nilai dan guru penggerak yaitu mandiri karena dengan uh, mengikuti pelatihan ini saya itu atas inisiatif sendiri dan saya meningkatkan kualitas diri dan ini juga penerapan nilai dan guru penggerak yang berpihak pada murid karena ujung dari semua ini adalah supaya saya membekali diri saya sendiri dan untuk menuntun dan mengajar anak didik saya. Saya pikir ini juga penerapan nilai yang inovatif karena ini pembelajaran TIK dan saya berusaha dengan sekuat tenaga saya untuk bisa bersinergi dengan zaman. Ini adalah contoh-contoh pelatihan yang ingin saya ikuti, misalnya Publish Your Article on Lingo, ini diadakan oleh Seakil, dan juga ini saya ingin sekali mengikuti pelatihan digital storytelling dalam pengajaran bahasa Inggris ini, pemanfaatan TIK dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, peran saya sebagai guru uh, penerapan pembelajaran diferensiasi yang dimaksud misalnya dalam diferensiasi konten belajar, misalnya dalam text analytical exposition, mungkin penerapan skenario pembelajaran yang berbeda dari murid yang mungkin dengan pengetahuan bahasa Inggris yang belum cukup, saya akan memulai dengan vocabulary building dulu, disesuaikan dengan tingkat kesulitan bacaan mereka, namun mungkin dengan siswa-siswa yang sudah memiliki kemampuan bahasa kemudian yang bagus, saya akan menambahkan soal UTBK atau UM. Begitu juga dengan diferensiasi proses, saya akan berusaha untuk menuntun sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya jika siswa tipe kinestik, saya akan melakukan proses pembelajaran dengan role play atau misalkan siswa yang senang belajar dengan audio kita akan mendengarkan listening section atau diskusi kemudian siswa yang gaya belajarnya visual saya akan memfasilitasinya dengan menonton atau menyimak YouTube. Nah, diferensiasi juga akan saya lakukan pada penilaian khususnya praktek misalkan dengan berbagai pilihan yang mereka bisa pilih misalkan mereka melakukan praktek dan mereka upload di YouTube atau menggunakan presentasi langsung atau juga bisa menggunakan voice note. Penerapan nilai dan peran guru penggerak yang dimaksud di sini, saya mandiri karena saya harus belajar tentang hal baru yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin pengetahuan saya tentang ini masih sedikit dan saya harus belajar melalui membeli buku, mengikuti workshop yang berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi dan lain sebagainya. Kemudian menurut saya ini juga inovatif karena saya mencoba hal yang baru yang akan saya terapkan dan juga menggunakan IT dan berpihak pada murid. Tentu saja ini semua dilakukan untuk kepentingan murid bagaimana supaya mereka mempelajari dan menerapkan ilmu yang diberikan di sekolah. Yang ketiga, saya ingin melakukan proyek bersama dengan guru mapel lain. Ini adalah peran saya sebagai guru. Materi yang saya pikirkan itu materi poster atau leaflet yang bisa mereka post di Instagram dan media sosial lainnya. Saya ingin berkolaborasi secara materi, saya ingin berkolaborasi dengan guru mapel PKWIU
yaitu materinya tentu saja bagaimana mereka menawarkan bisnis. Kemudian untuk desain saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru TIK, dan dalam segi bahasa yaitu saya sendiri karena saya adalah guru bahasa Inggris. Penerapan nilai dan peran guru penggerak yang saya lakukan di sini kolaboratif karena tentu saja saya bekerja sama dengan guru mapel lain, kemudian berpihak pada murid karena saya sangat berharap bahwa ini menjadi pembelajaran yang bermakna bagi mereka, tidak saja pamflet yang mungkin biasanya itu diada-adakan materinya dalam bahasa Inggris, namun ini benar-benar bermakna yang sesuai dengan kenyataan dan dipandu atau difasilitasi oleh guru TIK. Inovatif, saya melakukan pendekatan cara belajar baru dengan 3 mapel sekaligus. Saya pikir ini cara yang baru, mungkin yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Tentu saja hal ini saya membutuhkan suatu kegiatan reflektif, akan kami lakukan evaluasi kurang dan lebihnya bagaimana dan bagaimana kami harus memfollow up dengan pendekatan baru ini. Hal yang keempat, saya ingin melakukan penelitian problem based learning untuk meningkatkan kemampuan speaking. Ini saya lakukan sebagai saya seorang guru bahasa Inggris. Nah, pada tahun 2021 saya mengikuti beberapa pelatihan penulisan penelitian. Saya pikir di 2023 nanti saatnya saya memulai penelitian dan saya berencana menseminarkan di forum JETA, yaitu Jogja English Teacher Association. Mereka biasanya mengadakan workshop dan seminar 1 tahun sekali di bulan Juli atau Agustus, dan saya juga ingin men-sharing penelitian saya ini di forum sekolah. Penerapan nilai guru penggeraknya tentu saja ini inovatif karena saya mencoba menerapkan suatu teknik untuk meningkatkan speaking melalui problem based learning dan untuk menerapkan critical thinking bagi mereka, kolaboratif karena akan sharing bersama dalam suatu forum. Kemudian reflektif dalam penelitian action research ada bagian refleksi untuk mengetahui hambatan dan langkah yang akan diambil selanjutnya. Nah, ini gambar saya. Jadi ini pada tahun 2000 pada akhir tahun 1 bulan setelah saya menikah, saya mengalami kecelakaan patah tulang paha kanan dan saya tidak bisa berjalan selama 6 bulan. Pada saat itu pandemi, jadi saya pikir bahwa tidak apa-apa, saya harus mengambil hal positif dari apa yang terjadi pada diri saya, meskipun saya tidak bisa berjalan selama 6 bulan dan saya benar-benar hanya bisa di atas tempat tidur saya, tapi saya tidak patah arang, saya sangat aktif dalam mengikuti berbagai diklat, khususnya penulisan. Salah satunya penulisan best practice, penulisan PTK, penulisan buku, dan Baha Ajar. Ini saya aktif lakukan, bahkan di tahun itu tuh saya mengikuti 7 pelatihan penulisan. Karena saya merasa harus tetap mengimprove pengetahuan saya meskipun saya hanya bisa melakukannya di atas tempat tidur saya. Hal kelima yang akan saya lakukan, saya akan mengundang beberapa rekan teman untuk menjadi pembicara di forum MGMP. Kebetulan tahun 2022 saya ditunjuk menjadi ketua MGMP Bahasa Inggris Kota Pekalongan. Masalah pada MGMP ini adalah tidak ada dana karena ada kebijakan dari MKKS bahwa tidak lagi memberikan uang transport dan uang kasnya ini 0. Tantangannya kita harus tetap maju dan berkembang. Nah, yang sudah saya lakukan, saya sudah ada inisiatif komunikasi dengan beberapa rekan saya pada saat saya kuliah, yaitu teman saya Betty Sekar Asih. Beliau adalah pemenang MIEE Microsoft Expert yang berlaga di Spanyol. Ini pengkhususan dalam project based learning. Saya juga melakukan inisiatif communication dengan Dr. Udi Samanhudi dari Untirta, dan beliau
berkenan untuk memberikan materi berkenaan dengan kurikulum Merdeka dan Action Research, dan teman saya Fima Roshida, CEO Fokus Target, yang akan membicarakan tentang how English teaching learning process meets the industry needs. Ini berikut screenshot yang inisiatif communication yang sudah saya lakukan dengan beberapa rekan saya. Ini penerapan nilai dan peran guru penggeraknya kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan universitas, industri, SMA, dan SMK lain, dan tentu saja Microsoft. Inovatif karena ini dilakukan secara daring dan melibatkan IT, dan saya berharap memang ini gratis karena mereka tidak memungut biaya. Kemudian berpihak pada murid tentu saja karena tujuan utamanya sebetulnya kita membekali diri kita sendiri dan untuk menuntun siswa-siswi kita untuk berproses menjadi manusia yang lebih baik. Hal yang keenam yang akan saya lakukan adalah melibatkan lebih banyak alumni dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kebetulan di sekolah kami, saya adalah ketua proyek P5 ini. Kita sedang melakukan proyek yang pertama yaitu kewirausahaan. Ada dua sesi IHT, yaitu yang pertama adalah bagaimana supaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada generasi Gen Z. Yang sesi kedua adalah business plan review. Ada dua proyek yang nanti akan berjalan, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan demokrasi. Saya berencana juga melibatkan lebih banyak alumni karena ini sangat inovatif, karena tentu saja ini minim biaya karena mereka tidak memasang tarif, dan tentu saja saya yakin bahwa mereka ini punya ide yang luar biasa untuk adik-adik mereka gitu. Dan kolaboratif tentu saja dengan bekerja sama dengan mereka, kita bekerja sama dengan berbagai pihak seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah kami lakukan. Kami mengundang misalnya tadi ada Mas Barata dan Mas Teguh, itu adalah alumni kami yang sudah menjadi wirausaha sukses di bidangnya. Kemudian yang ketujuh, saya pribadi ingin memerdekakan siswa dalam menggali ide-ide mereka. Nah, ini proyek wirausahaan sudah berjalan selama 2 minggu. Memang 50% ke atas hasil dari dalam proses hasil dari mereka berproses dan berdiskusi itu menghasilkan bisnis makanan dan minuman, tapi ada juga suatu bisnis-bisnis yang baru, yaitu foto booth misalnya. Kemudian yang paling menarik ini adalah ada satu kelompok yang menghasilkan webinar tips dan triks meraih beasiswa ke luar negeri. Nilai dan peran guru penggerak ini tentu saja inovatif karena dengan berdiskusi, ini merupakan proyek pertama mereka, ini sesuatu hal yang baru dan inovatif. Juga webinar tips dan trips ini misalnya dengan menggunakan Zoom meeting dan menggunakan IT, ini hal baru juga bagi murid-murid kami. Dan kemarin hari Kamis itu alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan 95 peserta, satu kelompok berbisnis webinar tips dan trik meraih beasiswa. Ini luar biasa. Mereka ini bisa bekerja sama juga dengan penerima beasiswa tidak hanya dari sekolah kami, tapi dari Man Kudus, dari SMA unggulan Kendal, dan juga dari beasiswa KLIS. Ini berhasil siswa-siswi kami lakukan itu hari Kamis kemarin tanggal 23 September 2022 jam 19 sampai 21. Ini peserta yang sudah berhasil ikut dan membayar 5.000 karena ini adalah proyek wirausahaan. Jadi pesertanya itu membayar 5.000. Ini mereka berhasil mengumpulkan 95 peserta dari sekitar 19 sekolah di Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dan di Jawa Tengah. Hal ketujuh yang ingin saya lakukan adalah menyelenggarakan Semensa Talks
Ini peran saya sebagai guru sekaligus alumni dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Saya terinspirasi dari TED Talks. Sebetulnya Semansa sudah mempunyai Semansa Zone, yaitu program podcast, namun tidak bisa mendatangkan alumni di luar kota dan di luar negeri di studio kami. Karena mungkin alumni sudah sukses dan waktunya juga susah untuk ke Pekalongan. Nah, solusinya ini adalah Semansa Talks dengan menggunakan Zoom Meeting dan Instagram Live, dan insya Allah akan di-launching semoga saja pada saat Disnatalis bulan November atau mungkin tahun depan. Target yang pertama adalah ketua alumni yaitu Bu Melani. Alumni kami itu namanya Askarlo, beliau adalah dosen BINUS, dan target yang utamanya adalah Bapak Fajrin Rasid, beliau adalah Dirut Digital Business Telkom dan founder Bukalapak, dan alumni lain yang semoga saja bisa menginspirasi siswa. Nilai dan peran guru penggeraknya tentu saja kolaborasi, karena ini berkolaborasi dengan alumni, inovatif karena ini lebih murah dengan menggunakan teknologi, dan tentu saja berpihak pada murid karena ini tentu saja akan bermanfaat dan menginspirasi siswa-siswi kami. Ini adalah yang saya maksud TED Talks yang saya dapat ide ini dari TED Talks. Nah, ini Bapak Fajrin Rasid juga um, sering berbicara di depan publik melalui TED Talks versi Indonesia. Nah, hal yang kedelapan yang ingin saya lakukan adalah saya ingin belajar tentang materi debate dan kolaborasi dengan alumni. Alasannya adalah tahun 2019 pertama kali Semansa itu menang di tingkat provinsi. 2020 itu pandemi. Kemudian 2021-2022 juga tim debat bahasa Inggris menang di tingkat provinsi, namun di nasional belum pernah juara. Dan banyak sekolah swasta baru yang menjadi pesaing kami seperti Bina Bangsa School dan Pradita Dirgantara. Nah, saya selaku pembina dan coach dari debate tim ini, saya juga mempunyai banyak peran di sekolah. Kebetulan sekarang saya menjalani pelatihan guru penggerak, saya juga ketua Project V5, jadi lumayan agak susah membagi waktu, tapi perlu tetap berkembang, jadi saya akan belajar lebih mendalam tentang debate, dan saya akan melatih tim debate kelas 11 untuk melatih tim debate kelas 10, dan saya akan melibatkan alumni karena peran saya banyak, jadi memanajemen saya mungkin pada saat saya harus mengikuti pelatihan guru penggerak, sudah ada alumni atau tim debat yang sementara menggantikan saya. Ini hari ini saya mengantar siswa saya untuk pembinaan terpusat di Hotel Candi Indah di provinsi, dan memang dari Bapak Kasubit SMA mengatakan bahwa ini tantangan bagi sekolah negeri yang tidak memungut biaya tapi harus tetap berkembang sementara pesaingnya itu sudah banyak sekali, misalnya Bina Bangsa, Pradita Dirgantara sudah mulai yang tadinya tidak pernah menang di tingkat provinsi, kemudian ini menjadi satu tim dengan kami. Biasanya kami itu berkolaborasi dengan SMA 3 Surakarta dan SMA 3 Semarang. Jadi ini banyak tim baru dari sekolah mungkin baru juga. Jadi saya pribadi saya harus mungkin belajar lebih mendalam agar tidak ketinggalan. Tentu saja nilai dan peran guru penggeraknya mandiri karena ini saya harus belajar mendalami lagi debate supaya tidak ketinggalan, dan kolaborasi dengan kakak-kakak debate kelas 11 untuk menggantikan saya, misalnya saya sedang pelatihan guru penggerak, dan juga para alumni yang di luar kota melalui Zoom meeting. Hal yang terakhir yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menulis buku perjalanan mengikuti pelatihan guru penggerak. Tahun 2021 ketika saya terbaring tidak bisa melakukan aktivitas lain selain di atas tempat tidur, saya mengikuti pelatihan menulis di buku. 2022 saya menulis buku ber-ISBN pertama saya. Ini antologi puisi jelang 40, nanti ketika tahun depan saya umur 40 ini saya menghadiahi diri saya sendiri dengan buku ini.
Dan saya ingin menulis buku di tahun 2003 tentang perjalanan mengikuti pelatihan guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yang saya itu adalah reflektif, karena di sini tentu saja banyak sekali kondisi-kondisi yang saya harus beradaptasi dengan diri saya sendiri, namun saya berusaha untuk mencari solusi supaya saya tetap bisa mengikuti pelatihan ini. Demikian presentasi dan paparan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan saya.